Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risala wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk kepada halaman 96. Macam-macam sihir. Kemarin kita sudah membahas berkenaan dengan apa itu hukum sihir, yang mana sihir ini merupakan dosa besar, bahkan merupakan salah satu cabang kesyirikan, yang mana apabila seorang hamba melakukannya, maka dia telah kufur. Haddus sahiri darbatun bisayf. Ya, jadi kalau ada penyihir, hukuman hadnya adalah dengan dipenggal kepalanya. Ya, di zaman Nabi seperti itu. Oleh karena itu di Arab Saudi pun seperti itu. Nah, kita akan membahas berkenaan dengan macam-macam sihir. Sebagaimana sihir ini banyak macamnya dan banyak modelnya. Mengapa di sini penulis rahimahullah taala menjelaskan tentang macam-macam sihir? Karena pertama, orang banyak terkelabui. Disangka ustadz padahal orang pinter. Orang pinter padahal apa? Penyihir, padahal dukun. Nah, jadi di sini penulis ingin menjelaskan ada pembeda antara karomah dengan sihir. Nah, karomah memang ada, sebagaimana tadi kami sampaikan. Karomah memang ada, karomah. Wali memang punya karomah. Ya, sebagaimana ada karomah, ada mu'jizat. Ya, nah, itu memang ada. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita menetapkan hal tersebut. Tetapi patokannya adalah dia bertaat atau tidak. Ya. Nah, kalau penyihir ini dimintanya aneh-aneh. Ya, dia kadang-kadang minta kepada pasiennya aneh-aneh. Disuruh nyembelih ini, disuruh cari tikus yatim. Nah, datang-datang. Bayangkan Pak, tikus yatim. Kalau kita bilang definisi yatim itu adalah seorang anak kecil yang bapaknya meninggal dan dia belum balik kan gitu. Berarti dia suruh cari tikus yang bapaknya meninggal dan tikusnya masih kecil. Gimana? Dia aja nggak tahu bapaknya meninggal atau bukan. Ya? Nah, ketika dia nggak bisa, barulah oke, kalau gitu saya bisa menyanggupi, tapi ada bayarannya, wani piro. Nah, si minta bayaran, ujung-ujungnya duit. Jadi penyihir itu ujung-ujungnya duit. Nah, kita akan dibahas ini supaya kita tidak terkelabui dengan macam-macam sihir. Nah, di sini mungkin kita akan mulai dengan video-video saja. Jadi mati kah? Nah, jadi di Arab Saudi itu ada namanya Hayat Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Nah, sihir itu pasti bentuknya biasanya adalah berasal dari buhul. Nah, buhul itu rambut ya atau bagian daripada tubuh kita yang mana dia diikat dengan ikatan-ikatan kemudian dihembuskan dengan mantra-mantra. Nah, kemudian diapakan? Kemudian disimpan di tempat yang sulit untuk dicari. Nah, makanya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disihir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Ya, nah, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disihir. Suhil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu yaf'alu wa lam yaf'al. Beliau seolah-olah mendatangi istri-istrinya padahal beliau tidak mendatanginya. Kemudian beliau mimpi didatangi oleh dua malaikat, satu malaikat berada di kepala, satu malaikat berada di kaki, dan malaikat itu menceritakan. Yang satu nanya, "Ma hadzal waja'?" Ini lelaki ini sakit apa? Kemudian satu jawaban malaikat lagi, "Matbub, kena sihir." "Man tabbah?" Siapa yang menyihirnya? Kemudian jawab satu malaikat lagi, Labib ibn A'sam az-Zuraqi al-Yahudi, yaitu seorang Yahudi namanya Labib ibn A'sam dari kabilah Zuwairik. Nah, dia menyihir Nabi fi madza? Fi mushtin wa mushatah. Dari rambut Nabi dan sisir Nabi. Nah, jadi media paling kuat untuk sihir itu adalah rambut. Nah, makanya mengapa kalau Anda pernah pacaran dulunya dan sering tuker-tukeran barang, nah inilah
penyebab utama sihir terjadi banyak. Karena media sihir itu adalah apa yang pernah dipakai oleh korban. Dari bajunya kah, topinya kah, pecinya kah, apapun. Tapi yang paling utama adalah rambut. Nah, makanya, di sini lihat, ini sama dukunnya, sama si penyihirnya. Kenapa ya mati-mati? Sepertinya coba. لأن أعماله كلها تقربا للشياطين وكفر بالرحمن جل وعلا وإيذاء للمؤمنين الغافلين. الآن تشاهدون العمل، شوف الكيس الأول لف بأكياس ثم في الكيس الأول والكيس الثاني. Ya, jadi biasanya penyihir-penyihir itu masukin benda-bendanya ke tempat yang sulit dicari. Nah ini, bayangkan Pak, ini ditaruh di gurun pasir, kemudian dimasukkan kepada kepala ikan tongkol. Nggak tahu ikan apa ini, saya nggak tahu. Ini kepala ikan, tujuannya apa? Supaya sulit untuk dicari. Nah itu lihat tuh, dalamnya ini adalah apa? Susah lagi ya ini ya. Lihat ini, nah ini dalamnya Pak, dalamnya itu buhul. Nah, buhul itu adalah rambut korban, kemudian diikat dengan kain, kainnya dikasih darah haid. Nah, kadang-kadang dikasih ayat Quran dalam bentuk sebagai penghinaan. Nah, kemudian barulah kalau kita nemu gini Pak, ya, kita nemu gini, maka caranya adalah dengan cara dilepas sedikit demi sedikit tali tersebut. Harus berani sambil kita baca ayat-ayat ruqyah. Baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, kembali lagi kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau pada situ kena sihir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa sihirnya itu berada di sumur Zarwan. Jadi buhul itu berada di sumur Zarwan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil buhul tersebut dan turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi asbabun nuzul daripada surat Al-Falaq An-Nas itu adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam disihir. Tapi sihir beliau yang beliau kena itu sama sekali tidak mempengaruhi wahyu. Jadi wahyu tetap autentik. Wahyu tidak sama sekali terpengaruh dengan sihir. Karena sihir ibaratnya cuma penyakit saja. Penyakit yang mengenai luar jasad daripada Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Musa pun kena tersihir. Ya. Ketika para penyihir itu melemparkan tongkat-tongkat mereka, ya, kemudian faulqiyas saharatu sajidin, kemudian mereka itu matanya itu tersihir. Jadi sebenarnya tongkatnya itu nggak berubah jadi ular, yang berubah yang menjadikan mereka melihat menjadi ular adalah matanya tersihir. Nah, sedangkan tongkatnya Nabi Musa itu ular beneran. Ya, kemudian ularnya itu makan tongkat-tongkat semua. Jadi para nabi itu pun ada beberapa yang terkena sihir dan itu sebagai ujian bagi Allah dan sebagai syariat. Nah, seandainya Nabi SAW tidak kena sihir pada saat itu, mungkin belum turun surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena surat Al-Falaq adalah salah satu ayat paling ampuh untuk meruqyah. Min syarrin naffatsati fil uqad. Saya berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan penyihir wanita, naffatsat. Mereka penyihir yang suka meniupkan sihir-sihir mereka kepada buhul-buhul. Nah, jadi ini ya Pak. Terkadang juga mereka nyimpennya itu di rumah-rumah tua. Nah, ini kepala ikannya nih. Ya. Kalau Nabi SAW dikasih tahu oleh malaikat Jibril, kalau kita kena sihir, kita dikasih tahu siapa? Nah, kata para ulama, kita berdoa. Kita berdoa di sepertiga malam, di waktu-waktu musa kita berdoa agar dipertemukan dengan buhulnya. Atau kalau kita nggak dipertemukan dengan buhulnya, maka minimal buhul tersebut menjadi hancur dan punah karena kegigit burung kah, atau karena air hujan kah, atau karena banjir kah, sehingga dia menjadi punah. Sebab kalau buhulnya belum terputus, belum musnah, belum kita ruqyah, maka sakitnya pun akan terasa terus menerus. Ya, ini sunatullah. Ya, jadi makanya cara kita ketika kita kena sihir adalah dengan meruqyah dulu kita sendiri. Kita ruqyah dulu sendiri. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah ke tempat-tempat yang sakit. Baca bismillah 3 kali. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hazir.
Itu ayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca 7 kali di tempat yang sakit. Itu ayat di antara ayat ruqyah, atau baca Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ketika kita nemu buhul, itu kan dibacain ayat ruqyah dulu, Pak. Ya, kita bacakan ayat ruqyah sambil kita buka sedikit demi sedikit tali-talinya, jangan sampai musnah sebelum kita buka buhulnya. Ya. Setelah dibuka sambil dibacakan ayat ruqyah baru dimusnahkan, dibakar. Harus berani, Pak. Harus berani. Ya, saya dulu di sini pernah sempat bakar jimat. Ya, di mes dalam jadi ada salah satu karyawan, dia meninggal, kemudian barang-barangnya ini ketinggalan. Ya, jasadnya udah dibawa ke Jawa, tapi barang-barangnya ketinggalan di barak. Kemudian temannya ini ngebuang barang-barang itu, ya. Dia ngebuang barang-barang itu ke tong sampah. Kemudian teman yang buang barang ini digangguin. Pas maghrib itu udah ngeliat kepala buntung jatuh. Kemudian ini saya dengar cerita dari korbannya. Semua yang di barak itu akhirnya sakit. Ya, sakit, kemudian mimpi di depan baraknya itu ada orang masak-masak daging manusia. Nah, saya juga pas kali itu, kok serem banget ini. Kemudian saya nanya, barang-barangnya masih ada nggak? Yang dibuang sama sampean itu? Kata dia masih ada, Ustaz. Saya pindahin ke dapur, kata dia. Kemudian saya cari di dapurnya. Kemudian saya bacakan ayat ruqyah. Itu minyak, saya juga ngerti, seperti minyak wangi tapi bukan minyak wangi. Kemudian sama selendang. Nah, itu jimat dia. Ya. Nah, makanya di sini jangan pernah Anda berhubungan dengan jimat. Jangan mau diterima benda yang tidak jelas. Sumber asal usul itu bisa jadi jimat. Ya, ini bisa jadi bukan justru malah menjadi Anda kuat, malah jadi Anda lemah. Ya, karena man ta'allaqa tamimatan wukila ilaih. Siapa yang pasang-pasang jimat-jimat, maka dia akan dilemahkan oleh jimat itu, bukan dikuatkan. Ya, karena yang menguatkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dibacakan ruqyah baru dibakar dengan spiritus. Nah, itu cara dalam ketika Anda menemukan jimat-jimat dan buhul-buhul. Nah, ini salah satu contoh juga dari lembaga Hayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi kalau di Saudi itu Pak, salah satu kementeriannya itu ada lembaga yang ngurusin penyihir-penyihir. Dia nyari penyihir-penyihir di pelosok-pelosok desa, kemudian diintegrasi, kemudian disuruh jawab di mana teman kamu lainnya. Nah, temannya sebutin di sini. Kemudian mereka disuruh ngasih tahu di mana letak sihir-sihirnya. Setelah dikasih tahu sihir-sihir di mana, maka mereka dipenggal lehernya. Jadi nggak disuruh tobat dulu. Kalau penyihir itu nggak disuruh tobat dulu. Berbeda dengan orang yang zina muhsan. Dia sudah menikah, kemudian dia berhubungan suami istri dengan yang bukan pasangannya. Ya, maka dia diminta tobat dulu sebelum dirajam. Ya. Kalau penyihir itu tidak diminta tobat dulu, langsung dipenggal kepalanya. Nah, maka kita berharap semoga MUI itu ada lembaga Hayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar juga ya. Karena penyihir sekarang difasilitasi Pak oleh di desa-desa itu kepala desanya memfasilitasi justru. Ya, bahkan mensponsorinya justru. Nauzubillah. Ini padahal harus di-download tadi nih. Apa? Jelas? Jelas kan? Nah, bentuk-bentuk sihir di zaman sekarang atau perdukunan atau kesyirikan adalah Anda dengan membaca zodiak. Itu termasuk ke dalam bentuk kesyirikan. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima nazal ala Muhammadin. Siapa yang datang dukun, siapa yang baca zodiak, kemudian dia percaya isi zodiak tersebut, maka dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia baca doang dan dia enggak percaya, maka dia haram. Dan dia termasuk ke dalam orang yang tidak diterima salatnya 40 hari. Mengerikan dosa-dosa datang ke dukun. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan arraf dengan kahin. Ya. Man ata arrafan au kahinan. Kalau arraf itu adalah orang
yang biasanya didatangin ketika ada barang-barang hilang. Ya, dia datengin kalau ada barang-barang yang hilang. Atau bahasa orang sekarang adalah siapa? Indigo. Nah, dia itu arraf. Nah ini Pak, ini cara penyihir beribadah kepada jin. Ini Pak. Masih mati-mati ya? Gimana caranya? Sama juga. Kabelnya apa? Sama juga kan? Dia Pak. Coba buka lagi. Bisa nggak pakai suara ya? Ya udah saya nggak pakai suara ya. Di sini. Nih Pak, lihat Al-Quran nih Pak, dihinakan Pak, ya sama mereka. Jadi bacaannya sengaja dirobek-robek, kemudian dimasukkan air dan air itu tuh dicampuri dengan najis. Nah, ini cara nih Pak, dukun nih Pak. Dukunnya ini dia menghinakan diri. Nah, lihat Pak, dia menyabuk-nyabuk dirinya sendiri. Karena syaitan itu dia menjadikan apa namanya? Menjadikan si dukunnya ini supaya taat kepada dia. Ya, makanya caranya adalah dengan menghinakan diri itu, dipukul-pukul. Gimana caranya dia hina di depan setan itu? Kadang-kadang dia sujud, cuman sujudnya bukan sujud seperti sholat. Nah, dia seperti ini nih. Ini juga penampilannya seperti orang gila kan? Nah, ini cara dia ibadahnya nih. Nah, ini nih hayah amal ma'ruf nahi munkar nih. Ini ulama-ulama di sana, Dr. Adil. Kalau nggak pakai suara bisa nih. Nah, ini yang 2 jam nih. Makanya kadang-kadang orang yang suka sakit di bagian tubuh tertentu, kemudian kok nggak hilang-hilang, sudah berobat kemana-mana nggak hilang-hilang. Nah, itu bisa jadi kena sihir. Nah, media sihirnya tadi ya berasal daripada benda yang pernah Anda pakai. Peci kah? Baju kah? Nah, itu makanya jangan sembarangan nerima benda dari orang. Ya, jangan sembarangan nerima benda dari orang. Karena itu bisa jadi adalah media sihir. Nah, apalagi kalau Anda dulunya pernah pacaran kemudian sering tukar-tukaran hadiah. Ya, ketika putus, nah itu jadi korban Anda. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Nauzubillah. Nah, ini ketika dia buka. Nah, kadang-kadang ditaruhnya itu kan di rumah-rumah kosong. Mengapa taruh rumah kosong-kosong? Karena supaya susah diakses sama orang. Semakin dia sulit untuk diakses sama orang, maka bendanya itu semakin nggak akan musnah-musnah, akan kuat. Ya, karena kalau kita taruh di tempat-tempat yang terbuka, dia akan kena angin, kemudian dia bisa musnah sendirinya. Kalau musnah sendirinya, sihirnya nggak ampuh lagi. Maka dia taruh di tempat-tempat yang kuat. Makanya tadi ditaruh di mulut ikan. Ketika taruh di mulut ikan, Pak, coba gimana cara buka mulut ikan nih ketika dibuat tanah lagi? Nah, kecuali dengan izin Allah kita berdoa kepada Allah, minta di sepertiga terakhir, ya Allah temukanlah dengan
Dengan benda sihir. Nah, hadirin sekalian, yang perlu juga diperhatikan ketika Anda kena sihir, ya, cari memang ustadz yang benar yang ngerti dengan beginian. Jangan sampai Anda malah ke orang pinter. Nah, ini pernah ada salah satu ustadz dia ngeruqyah wanita, ya, wanita, dia ini dulunya itu tabrakan. Kemudian dia lumpuh total. Tabrakan. Kemudian dia harusnya dia diruqyah, tapi dia malah datang ke orang pinter katanya. Datang ke orang pinter, sama orang pinter ini diobatin, kemudian sembuhlah kira-kira. Tapi dia dapat penyakit yang lebih besar. Dia nggak lumpuh lagi, tapi penyakit lebih besar. Ketika dia berdiri menghadap kiblat, dia sholat, dia nggak bisa baca Al-Fatihah. Nggak bisa baca Al-Fatihah, Pak. Karena diobatinnya melalui proses sihir. Tapi ketika dia duduk, dia nggak sholat, baca Al-Fatihahnya lancar. Ya, seperti air mengalir, lancar. Begitu sholat nggak bisa baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah syarat sahnya sholat. Ketika dia nggak baca Al-Fatihah, sholatnya nggak sah selamanya. Makanya sihir-sihir itu menjadikan seorang lupa untuk beribadah dan nggak bisa untuk beribadah. Makanya kenapa ketika Anda diminta oleh dukun-dukun, kamu mau naik jabatan, sembelih kambing, sembelih ayam. Kenapa? Karena ayam ketika disembelih nanti dia nggak bisa berkokok. Nah, darahnya ditaruh di ayat Quran, dihinakan. Ya. Kemudian biasanya juga dukun-dukun ini ngasih rajah, Pak. Ya, tolasim. Dia tulisan-tulisan Arab, bentuknya seperti simbol-simbol, nggak jelas simbol-simbolnya apa. Ya, nih kalau kita lihat di sini, nah bentuk-bentuknya seperti ini, Pak. Dan dukun-dukun biasanya nyuruh ini ditempelin di pintu-pintu. Nah, di pintu-pintu kamar itu nanti ditempel-tempelin begini-beginian, kode-kode yang tidak dipahami. Ini bukan bahasa Arab. Nggak ada orang, seandainya orang paham bahasa Arab paling pintar sekalipun, disuruh baca ginian nggak ngerti, Pak. Karena yang paham cuman dukun doang. Tuh. Ini kadang-kadang, Pak, ayat Quran ditulis di balik. Sengaja untuk menghinakan Al-Quran. Nah, nih, angka-angkanya ini ada simbol-simbolnya, simbol-simbol rajah nih. Kadang-kadang mereka ini, Pak, dikiranya mereka ini adalah sesuai dengan syariat. Jadi mereka tetap mengharapkan pada Allah. Semoga Allah melancarkan usaha saya, semoga Allah, gitu. Dianggap ini sesuai dengan syariat karena tidak paham bahwa ini adalah kesyirikan yang nyata. Tuh. Ini bentuk-bentuk rajah, ya. Dan nah ini tadi saya waktu itu dapat video yang dia sujud, cuman sujudnya bukan sujud seperti kita. Coba saya praktekin ya sujudnya, Pak. Sujudnya itu dia seperti ini, Pak. Ininya diginiin, kemudian begini. Jadi kakinya ini begini. Itu sujudnya. Karena syarat sujud yang benar itu adalah bagian bagian bokong itu harus lebih tinggi dibandingkan kepala. Nah, ini dia melakukan ritual-ritual seperti ini. Yaitu ketika orang-orang nggak tahu, ya. Jadi dalam keadaan sepi. Pokoknya sihir itu adalah ketika mereka ini taat kepada syaitan, mengikuti perintah syaitan, dan syaitan nggak mungkin ngelakuin hal-hal yang sesuai dengan syariat. Jadi dibuatlah dia menghinakan syariat. Ya. Nah. Sebagaimana kata para ulama, sihir itu banyak bentuknya. Ada yang pakai kartu, ya, dukun-dukun pakai kartu, kemudian dia nebak nanti kamu bulan depan begini, bulan depan begini. Karena orang yang mengetahui ilmu gaib, yang para perhatikan, orang yang mengetahui ilmu gaib itu tidak dibenarkan persaksian. Karena la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu gaib itu ada dua. Ilmu gaib yang mutlak dan ilmu gaib yang nisbi. Ilmu gaib yang mutlak itu seperti siapa yang mengetahui hari kiamat. Hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah.
wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ada 5 hal yang hanya Allah yang mengetahui saja. Yang pertama, hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu, nabi dan rasul pun tidak tahu. Ya, makanya ketika ditanyakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Man mas'ulun anha bi'alama min as-sa'il. Yang ditanya enggak tahu, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian kapan hujan turun? Ya, ini Allah memberitahukan kepada sebagian makhluknya, yaitu malaikat. Malaikat Mikail di antaranya. Kemudian ada beberapa malaikat yang dikasih tahu. Kemudian wa ya'lamu fil arham, ketika dalam rahim kapan rezekinya, kemudian kapan ajalnya, kemudian siapa jodohnya, itu sudah ditentukan ketika berada dalam rahim. Kemudian madza taksibu ghadan, dia nggak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Siapa di antara kita yang tahu persis apa yang akan dikerjakan besok dari A sampai Z? Nggak tahu. Persis 100% nggak tahu. Kita semua hanya bisa memperkirakan masa depan. Nggak ada yang tahu kecuali Allah saja. Kemudian tidak ada yang tahu di mana dia diwafatkan. Nah ini ditaruh Pak di dalam kaleng. Udah gitu kalengnya ada ikannya lagi, kepalanya lagi. Coba gimana buat ngambilnya? Kalau tidak atas izin Allah diberitahu, ya. Nah, dikasih plastik supaya awet Pak. Karena kalau nggak dikasih plastik dia nggak awet, dia akan cepat rusak. Makanya padahal bendanya kecil banget, tapi digulung-gulungnya dengan berbagai macam olahan supaya di dalamnya itu nggak rusak. Karena kalau rusak, sirih gabung lagi. Nah ini kepala ikan ini. Ikan apa yang seukuran segini Pak? Lohan. Ya, nah, tambang ada yang ini besar kali ikannya. Kepalanya doang padahal. Nah ini ketika dibuka bungkusnya. Nah jadi cara kita meruqyahnya itu dengan dibuka semuanya Pak, dari awal sampai akhir, dibuka sambil kita bacakan ayat ruqyah. Ya. Jadi memang kita harus berani, karena Allah sudah katakan wala yuflihus sahil haitsu ata. Penyihir itu gak akan pernah beruntung, dia akan selalu kalah, gak akan pernah menang dengan ayat Allah. Makanya kalau kita lagi meruqyah, jangan pernah takut bahwa kita akan terkalahkan, ya. Nah, mengapa? Biasanya dukun-dukun itu Pak, itu ketika mereka dimintai tolong, ya, itu biasanya nyuruh si pasiennya ini nyari sesuatu hal yang tidak mungkin didapatkan. Ya. Seperti tadi kan, dia nyari tikus yatim, nggak mungkin didapatkan. Cari gimana tikus yatim? Pokoknya suatu hal yang nggak mungkin didapatkan, mustahil didapatkan. Ya. Cari misalkan tikus yang matanya picek sebelah, kemudian warnanya setengah putih setengah hitam, di belakangnya ada tompelnya. Susah nyarinya. Nah ketika nggak bisa, baru saya bisa dapatkan. Kalau kamu nggak bisa nyari, saya bisa dapatkan. Tapi dengan cara bayar dulu. Jadi ujung-ujungnya duit, UUD. Sebagaimana penyihirnya siapa? Siapa penyihirnya? Fir'aun. Falamma ja'a as-saharatu qalu a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Fir'aun, kalau kita menang apa bayaran kita? Kan gitu penyihir Fir'aun. Ya. Jadi penyihir itu ujung-ujungnya nyari duit dari perkara-perkara seperti ini. Nah ini di buhul-buhulnya dicopot satu-satu Pak. Karena ini penyebab sakit yang menahun. Ya. Saya sering juga dapat WA itu orang, dia ikut ke orang pintar sebelumnya, pakai medium telur, medium telur. Dia sakit misalkan di kepalanya, di sini nggak sembuh, udah ke dokter segala macam. Kemudian telurnya ini nanti dipindahin seolah-olah sini, ya kepalanya sakitnya itu dipindahin ke telur. Kemudian pas dibuka telurnya ada apa Pak? Ada
ada paku. Padahal itu nipu. Dukun itu kalau nggak dua Pak, dia kalau nggak nipu berbohong, kalau nggak nipu bantuan jin, dan dua-duanya ini kafir. Dua-duanya kafir karena dia mengetahui ilmu, seolah-olah dia mengetahui ilmu gaib padahal tidak. Ya. Nah, coba kita lihat di kitabnya. Ya, sambil terakhir lihat kitab. Ini di halaman tadi 98 Pak, 98 ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan man ata'arrafa fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawman. Kalau dia datang kepada dukun dan dia membenarkan, maka dia tak diterima salatnya 40 hari. Nah, orang salah paham, Pak. Ketika contoh ada hadis lain yang berkenaan dengan siapa min khamr, maka salatnya tidak diterima sama 40 hari. Kemudian dia enggak salat. Ini salah. Dia tetap wajib salat. Karena tidak diterima salat itu tidak diterima pahalanya. Dia salat, menggugurkan kewajiban tapi pahalanya 0. Tapi dia memiliki kewajiban salat. Yang mana kalau dia enggak salat, makin besar lagi dosanya. Nah, itu salahnya orang ya. Jadi ketika Anda minum khamr, tetap salat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga saja Allah memberikan pahala atas taubat Anda, tapi meskipun tidak memberikan pahala atas salat Anda. Nah, gitu ya. Kemudian di sini man atakahinan. Ya, jadi kalau arrafan tadi ya, arrafan itu adalah indigo. Ya, kalau kata orang sekarang indigo. Dia diminta ditanyain ketika ada barang hilang atau ada kunci motor hilang. Coba tanya ke si fulan. Ini dia tahu bendanya di mana. Nah, tentang hal-hal yang hilang-hilang pokoknya. Kalau kahin itu dia biasanya nanya, "Bah, saya kira-kira bulan depan naik pangkat jadi GL gak, Bah?" Nah, inilah kahin. Jadi dia tahu tentang masa depan, seolah-olah seperti demikian. Ya. Kalau dia membenarkan, maka konsekuensinya kafir, harus syahadat lagi dia. Ya. Wa man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqhu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nah, kemudian kita lihat di hadis lainnya di halaman 99, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah, aw takahhana aw tukuhhina lah, aw sahara aw suhira lah. Wa man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima nuzila ala Muhammad." Atau unzila ala Muhammad. Jadi tatayyur atau takahhan itu adalah bentuk daripada kesyirikan, Al-arraf itu atau disebut dengan orang pintar. Nah, banyak sekarang di sosial media atau di YouTube secara umum, ini orang penampilannya ustaz, dai, seorang orang soleh, ya, dipanggilnya ustaz juga. Bahkan saya lihat di komentar-komentarnya itu, barakallah ustaz, semoga panjang umur, barakallah ustaz, semoga panjang umur. Saya lihat begitu. Padahal hakikatnya dia sedang mengajar kesyirikan, ya. Ketika dia seolah-olah dia itu sedang membongkar kesyirikan, membongkar perdukunan, padahal hakikatnya tidak ada metode yang diajarkan sedikit pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia praktekkan dari membongkar sihir tersebut. Jadi dia nggak pakai ruqyah, Pak. Dia pakainya obat kami doang. Kadang-kadang mintanya ke wali, ya, mintanya ke wali. Atau nyebut-nyebut suatu hal yang tidak jelas di mulut. Padahal Nabi SAW ketika meruqyah harus jelas. Makanya nggak boleh doang kalau meruqyah. Harus dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sampai dibacakan jelas ketika Anda meruqyah. Tidak boleh qomat kamit doang. Nah, kalau qomat kamit doang itu menyerupai penyihir, ya. Karena bahasa penyihir itu tidak dipahami oleh orang biasa, ya. Karena dia bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, ya. Mungkin. Kemudian biasanya juga orang-orang dukun ini dia pakai bahasa abjad, Pak. Jadi dia ada kata-kata yang dia yang dia ramalkan dari susunan-susunan kata, kemudian dia cocokologikan. Nanti kamu seperti ini, kamu seperti ini. Itu kemungkinan tadi dua. Kalau nggak dibohong dia pakai bantuan jin. Nah, jin ini memang terkadang mampu membantu para penyihir karena dia mencuri sumber dari langit. Nah, cara dia mencuri sumber dari langit gimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan tentang perkara gaib itu mengabarkan kepada malaikat. Malaikat barulah mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, terkadang juga
ketika wahyu sudah terputus, sudah tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah wafat, maka pada saat itu kan sudah tidak ada wahyu turun kan. Nah, jadi wahyu ketika turun itu malaikat tidak jin-jin itu tidak mampu mencuri berita di atas. Adapun sebelum diutusnya Nabi dan setelah wafatnya Nabi, itu kata para ulama jin-jin itu mencuri berita dari Nabi dan mengabarkannya kepada dukun-dukun. Jadi mereka ketika nyampe di langit itu mereka mengabarin kepada jin sebawahnya. Jadi gini Pak, bawahnya, baru sampai ke dukun. Nah, makanya kadang-kadang berita yang sampai dukun itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, tapi lebih banyak salahnya daripada benar-benarnya. Karena ketika dia menyampaikan satu berita, dia tambahkan dengan 100 bahkan 1000 kebohongan. Ya, tambahkan 100.000 kebohongan. Makanya jin itu memang bisa terbang. Ya. Jin itu dia termasuk hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dibuatkan syariat juga. Ya, yang dibuatkan syariat. Makanya jin itu kata sebagian kata Al-Imam Suyuti ya, di dalam kitabnya Ahkamul Jan itu bahwa jin itu cara berhajinya itu terbang. Cara hajinya terbang. Berbeda dengan manusia yang harus bersafar. Ya. Mereka punya syariat tersendiri. Makanya mereka itu juga mendengarkan Al-Quran. Dan mereka juga nabinya adalah Nabi Muhammad sama. Jadi tidak ada nabi dari kalangan jin. Nabinya cuma dari kalangan manusia saja. Ya. Makanya kita berbeda alamnya dengan mereka. Ya, makanya terkadang hewan-hewan buas seperti ular itu juga terkadang bagian daripada jin yang menyerupai makhluk hidup. Ya. Coba kita tonton. Tapi videonya ini lagi, Pak. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada mungkin kita sudahi saja. Nah, jadi medium-mediumnya itu rambut, Pak. Makanya wanita itu ketika nyisir, ya, rambutnya itu hendaknya dimusnahkan. Maksudnya diapain? Dibuang ke selokan atau diapakan? Dikubur. Nah, paling utama adalah dikubur. Karena ketika dikubur itu sudah tidak ada lagi potensi untuk bisa terlihat. Ya, apalagi dia langsung menyatu dengan tanah kan. Nah, banyak di Saudi itu ada majikan dia tersihir oleh pembantunya sendiri. Ya, tersihir oleh pembantunya. Ternyata majikannya ini sering ngumpulin rambutnya. Gara-gara dia yakin bahwa ketika dia nyisir rambutnya rontok dan dalam keadaan haid maka rambutnya harus ikut dimandikan juga. Padahal nggak harus. Yang wajib dimandikan adalah apa-apa yang masih menempel dalam tubuh. Yang udah lepas dari tubuh itu nggak wajib dimandikan. Ya. Nah, ketika sudah mandi junub. Makanya rambut yang rontok dikuburkan. Ya. Kalau dikumpulin doang, nah, ini Pak, bayangkan Pak, ini di gurun pasir tempat sedalam ini ditemukan tuh buhul-buhulnya, ikatan-ikatan, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Makanya ayat di dalam surat Al-Falaq itu adalah ayat-ayat berkenaan dengan minta tolong dalam hal-hal yang mengganggu dari eksternal. Kalau surat An-Nas itu kita minta tolong dari suatu hal yang berada dalam diri kita, internal. Nah, ikat-ikatan gini. Kita dibuka satu-satu Pak tuh, dibuka. Ya, banyak banget. Nah, terkadang memang dia kalau misalkan kita mikir nih nggak mungkin kebuka karena ikatannya sudah belibet banget Pak. Tapi harus dibuka. Nah, makanya kebanyakan para peruqyah itu sebelum dia buka, dia baca Al-Fatihah dulu. Ya, karena insya Allah mudahkan dengan cara pembukaannya. Tuh, raja-raja Pak. Nah, Tolasim nih namanya. Tuh. Tulisan-tulisan tidak dipahami.
Nah, baru setelah ini diruqyah dan dimusnahkan, dibakar. Ya. Nah, biasanya Pak, kalau Anda ingin meruqyah hal-hal seperti ini, maka kuatkan diri Anda dulu. Dengan cara baca zikir pagi petang dan kuatkan tubuhnya, fisiknya juga. Karena pada saat Anda meruqyah, Anda sedang mengibarkan bendera perang dengan jin. Ya. Pada saat itu Anda harus kuat tubuhnya, ya, siap-siap digangguin. Ya, tapi kalau kita sudah bentengi dengan zikir pagi petang, kemudian kita sholat malam, ya, makanya hal yang paling menguras energi seorang dai atau seorang peruqyah itu adalah ketika dia meruqyah. Jadi energinya tuh loss, Pak. Ya, apalagi kalau misalkan saya misalkan habis ceramah gitu kan, kemudian tengah malam diminta saya tolong ruqyahin ada yang kesurupan. Itu energinya harus kuat sebenarnya. Karena itu mengeluarkan energi banyak. Ya. Nah, ketika kita lemah, nah kita mudah untuk digodain oleh syaitan. Ya. Ya, semoga kita di sini selamat semua, nggak ada yang kena sihir. Dan kita selamat, anak keturunan kita juga dari hal-hal kesyirikan karena yang merupakan pembatal keislaman. Demikian dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.